Iya, ini masih menjadi concern kita ya, Rivi ya, karena dunia pendidikan lagi-lagi kembali dicoreng dengan kasus perundungan dan penganiayaan. Tidak untuk ditiru. Iya, jangan sampai ditiru, jangan sampai terulang lagi. Ini viral di media sosial, video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar SMP di Balikpapan. 6 siswa yang terlibat perundungan dibawa ke unit PPA Polresta Balikpapan. Apa motif dari perundungan ini, Ci? Nah, nanti ini akan kita dalami ya, tapi menurut dari wali kelas korban dan juga para pelaku, kejadian terjadi pada pukul 9 WITA pada saat jam istirahat sebenarnya, Vi, pada Selasa lalu. Ya? Iya, kejadian dipicu korban yang diketahui mengirimkan gambar tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Nah, apakah benar demikian adanya dan bagaimana juga penanganan kasus ini? Ya, karena kan sekali lagi perundungan atau persekusi atau apapun itu bullying namanya tidak dibenarkan. Sekali lagi. Oke, kita segera bergabung dengan narasumber kita pagi ini, ada Ibda Futuhatul Ladunia yang bersangkutan adalah Kasubnit PPA Polresta Balikpapan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Futu. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami mohon update dong informasi terkait apa yang tadi kita sudah sampaikan. Bagaimana kasus ini? Untuk kasus pemukulan yang terjadi di SMP salah satu kota Balikpapan, memang disebabkan karena salah satu faktor yang mana korban mengirimkan foto asusila terhadap salah satu adik sepupu dari pelaku yang melakukan pemukulan. Oke, itu kan ada jumlahnya ada 6 siswa kan, artinya salah satu pelaku, terus kemudian bisa merembet ke lainnya begitu, pelaku-pelaku lainnya, motifnya mereka itu apa begitu? Solidaritas-kah terhadap hal yang salah atau bagaimana? Jadi memang pada saat hari Selasa 27 Februari 2024 kemarin, yang merupakan kakak sepupu salah satu dari pelaku itu menanyakan kepada korban posisinya di kelas, yang mana pada saat jam istirahat dan di situ memang siswa-siswa yang lain berada di dalam kelas. Karena mendengar percakapan antara kedua belah pihak, akhirnya teman-teman yang lain ikut berkumpul dan ikut memukul pada saat kejadian tersebut. Mbak Putu, kondisi korban seperti apa sih saat kejadian itu? Emang cukup parah kah kondisinya? Untuk korban yang dapat kami terima kemarin pada saat dilakukan pemeriksaan mengalami sakit-sakit pada bagian kepala dan juga punggung. Dan untuk korban sendiri sudah dibawa ke rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh di bagian radiologi juga. Dan untuk hasilnya, alhamdulillah semuanya normal, tidak ada fraktur di tengkorak maupun di bagian tubuh yang lain. Sementara itu didalami juga nggak dari unit PPA Polresta Balikpapan, kenapa korban ini mengirimkan gambar tidak senonoh tersebut begitu loh kepada adik sepupu ya kabarnya, adik sepupu dari tersangka. Untuk hal tersebut kemarin sudah kami mintain keterangan terhadap korban tersendiri. Dari keterangan yang kami dapat, kenapa korban mengirimkan foto yang tidak senonoh, karena adik sepupu dari salah satu pelaku ini meminta hal tersebut kepada korban. Oke, gini, apakah memang ada hubungan di antara mereka berdua? Adik sepupu ini dengan korban? Untuk hubungan memang tidak ada, dikarenakan juga karena mereka satu lingkup dalam lingkungan rumah dan juga hubungan mereka sekedar teman akrab, teman bermain. Tetapi untuk posisi adik perempuan ini tidak berada di kota Balikpapan, hanya sekedar teman bermain,
teman berkomunikasi seperti itu. Oke. Oke, tapi kalau untuk ini kan anak-anak SMP ya, kalau untuk status hukumnya sendiri akan seperti apa gitu dalam kasus ini gitu? Karena juga tadi ada korban mengirimkan gambar asusila, kemudian juga ada pemukulan, penganiayaan. Mohon maaf, tadi saya juga menyebut Mbak Putu dengan label tersangka. Saya mohon ini diklarifikasi atau dikonfirmasi oleh Mbak Putu. Bagaimana status hukumnya terhadap mereka-mereka ini? Kalau untuk sebutan pelaku anak, kami tidak menggunakan kata-kata tersangka. Status tersangka itu tidak dibenarkan. Kita menyebut pelaku anak yaitu anak tersangka. Dan untuk status hukumnya, karena memang ada permintaan dari kedua belah pihak dan juga pihak sekolah untuk kasus pemukulan dan pengeroyokan yang terjadi di SMP di salah satu kota Balikpapan. Kami memfasilitasi untuk dilaksanakan mediasi dan juga kemarin untuk pelaksanaan mediasinya berjalan lancar. Oke, artinya kasus ini berakhir ya? Tidak berlanjut ya? Karena dari permintaan kedua belah pihak juga menginginkan agar kasus ini tidak berlanjut untuk kerana hukumnya. Baik. Terima kasih Ibda Futuhatul Ladunia sudah menjelaskan sebegitu detailnya kepada kami. Artinya sudah dilakukan mediasi dan kasus ini sudah berhenti di sini. Tapi kita lagi-lagi menginformasikan, mengedukasi masyarakat agar hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Jangan sampai ada perundungan sampai dengan penganiayaan karena ini berdampak sangat tidak baik gitu ya. Kita tarik ke hulunya mungkin ya. Kepada orang tua juga mungkin tidak dengan mudah, dengan gampang memberikan gawai atau gadget gitu ya kepada anak karena bisa berakibat fatal bagi anak bila mana memang pengawasan dan peruntukan gadget itu juga tidak terarah. Tidak terarah. Karena anak itu sebenarnya kan pola peniru ulung begitu ya. Dia melihat dan dia melakukan begitu. Jadi jangan sampai dilihat dan dilakukan, harus ada screeningnya ya gitu ya. Stop bullying, stop perundungan dan